Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindra Alpian dengan NIM 66702100067 dari kelas 2E. Yang terhormat kepada Bu Laili selaku dosen pengampu statistik sosial. Di sini saya akan menerangkan mengenai bagaimana cara menggunakan SPSS dengan materi yang telah disampaikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sampel dan data yang sudah saya ubah dengan nilai-nilai tertentu, di mana sangat setuju saya ubah menjadi nilai 4, lalu setuju menjadi 3, tidak setuju dengan nilai 2, lalu sangat tidak setuju dengan poin 1. Nah, lalu semua data yang telah dikumpulkan dipindahkan ke SPSS. Nah, data yang telah kita pindahkan ke SPSS akan kita analisis. Pertama, kita akan menguji masing-masing variabel. Nah, di sini kita akan menguji validasi dari variabel X. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing total percent correlation dari masing-masing variabel. Pertama ada dari variabel X1 yakni 0,607, lalu 5 dari variabel X2 584, X3 399 dan dari variabel X4 0,643. Yang mana dari masing-masing variabel ini dapat dikatakan valid. Kenapa? Karena untuk dikatakan valid, karena kita menggunakan total sampel 55, maka hanya diperlukan 0,266, maka keseluruhan variabel X dapat dikatakan valid. Begitu juga dengan variabel Y. Kita analisis lagi Nah, begitu juga dengan keseluruhan variabel Y. Di sini kita bisa lihat bahwa keseluruhan variabel Y juga dapat dikatakan valid karena keseluruhan nilai dari masing variabel telah melebihi 0,266. Lalu selanjutnya kita akan menentukan uji reliabilitas. Nah, bagaimana masing-masing variabel itu diuji apakah itu telah reliable atau tidak. Nah, di sini karena kita ada keseluruhannya, langsung saja semuanya. Total ada 12 item, itu termasuk dengan total dari masing-masing variabel. Kita analyze, oke. Nah, kita di sini menggunakan Alpacorn batch, di mana ada total 12 item, dan apabila nilai lebih besar dari 0,6 maka nilai tersebut dapat dikatakan reliable. Nah, di sini nilai Alpacorn batch alpanya sudah melebihi dari 0,6. Jadi keseluruhan variabel bisa dikatakan telah reliable. Lalu selanjutnya kita akan menentukan regresinya. Ini regresi linear. Nah, kita untuk menentukan independennya, kita sudah yakni variabel total dari Y. Lalu juga untuk independennya yakni total dari X. Lalu, oke. Pertama dari model summary. Nah, dari model summary ini kita bisa lihat bahwa R square atau R pangkat 2 ini sebesar 0,55. Nah, yakni besarnya sumbangan yang diberikan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, yakni sebesar 5,5%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, yakni sebanyak 94,5%. Juga dari regresinya kita juga bisa lihat bahwa besaran pengaruh STNK terhadap keamanan atau variabel X terhadap variabel Y, yakni sebesar 0,347, atau dapat kita persenkan menjadi 34,7%.
Jika dilihat dari tabel ini, maka pengaruh tersebut dapat dikatakan lemah. Lalu juga kita bisa lihat di tabelnya, yakni yang sebesar 1757. Nah, di sini kita menggunakan total sampel 55 dan dikurang jumlah variabel yakni 2, jadi sama dengan 53. Nah, maka hasil dari T-tabel pada tabel distribusi 10% dari 53 yakni 2,673. T-tabelnya hanya sebesar 1757. Maka HO diterima dan HA ditolak, yakni pengaruh pengecekan STNK terhadap tingkat keamanan Untirta tidak berpengaruh. HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh dalam pengecekan STNK terhadap tingkat keamanan di lingkungan Untirta. Lalu di sini juga kita bisa melihat nilai signifikansinya, yakni 0,85. Nah, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hal tersebut dapat dikatakan negatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya yakni 0,85. Jadi, HO diterima dan HA ditolak. Maka, pengaruh pengecekan STNK tidak berpengaruh terhadap tingkat keamanan di lingkungan Untirta. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.